Pria bertubuh transparan. Pernah ngebayangin nggak saat lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba kamu lihat ada seorang pria yang torsonya transparan? Wih, pandanganmu bisa menembusnya, bahkan sampai ke belakang tubuhnya. Hah? Bagaimana mungkin? Untuk melakukan trik ini, pesulap perlu menggunakan beberapa alat. Di punggungnya terpasang kamera. Fungsinya untuk menyiarkan tangkapan video ke layar TV yang terpasang di dadanya. Tapi kelemahannya, trik ini cuma bisa memukau penonton yang ada di depannya. Berjalan di atas air. Seorang ilusionis bisa berjalan di atas air, misalnya di tengah sungai Thames atau kolam renang pribadi. Loh, memangnya dia memakai sepatu khusus atau tali tak kasat mata? Coba deh, amati lebih jeli lagi. Nanti juga kamu akan tahu kok. Dia menggunakan platform kaca akrilik super kuat yang ditempelkan ke tiang panjang. Tiang ini juga terbuat dari kaca akrilik. Platformnya diletakkan di bawah air dan dia berjalan di atas airnya. Kalau dilihat dari sudut pandang tertentu, konstruksi ini memang tembus pandang, tidak bisa terdeteksi, kamera pun tak bisa menangkapnya. Sementara, si pesulap bisa melihat arah pijakannya. Trik ini kadang juga dipentaskan di kolam renang. Orang-orang yang ada di situ memang jago akting. Mereka berpura-pura tidak melihat kaca tersebut. Air di udara. Si pesulap mengambil gelas dan mengisinya dengan air. Dia menutup gelas itu dengan karton biasa, lalu membaliknya. Airnya memang tumpah sedikit, tapi seluruh permukaan karton bisa menahannya agar tidak tumpah. Hal ini bisa terjadi karena ruang hampa yang ada di dalam gelas. Kemudian, dia menarik karton itu, tapi airnya tidak tumpah. Tentunya, si ilusionis tidak memakai sembarang gelas dong. Dia perlu mengebor lubang kecil di sisi gelas agak ke bawah. Orang awam tidak akan bisa melihat lubang kecil ini. Nah, rahasia keduanya, pakai tutup plastik transparan yang menempel di karton. Saat si pesulap menaruh kartonnya di atas gelas, tutup plastik ini juga ikut menempel. Airnya tetap ada di gelas selama dia menutupi lubang dengan jari. Saat jarinya diangkat, air di dalam gelas langsung keluar. Sapu ajaib. Kayaknya dulu wali kelasku juga naik sapu ini tiap kali ke sekolah. Tis, Pak Guru. Pesulap terkenal memang kadang muncul di tempat ramai dengan naik sapu ajaib. Sihir apa ilusi sih? Padahal kamu sudah kucek-kucek mata ya, biar bisa melihat lebih jelas. Gak ada tali kok. Jadi, alat bersih-bersih ini tidak melayang di udara. Coba deh perhatiin lagi. Posisi sapunya tidak begitu tinggi tuh. Iya kan? Rahasia trik ini sebetulnya sangat sederhana kok. Pakai skateboard dan cermin besar. Jadi, si pesulap naik skateboard sambil memegang cermin di tangan kiri, kemudian memasang kaki palsu ke permukaan cermin. Makanya, dari kejauhan akan terlihat seperti sedang terbang. Kartu yang menembus kaca. Seorang penonton diminta untuk memilih satu kartu remi dari tumpukannya. Dia perlu menaruhnya lagi ke tumpukan tanpa memberitahu kartu yang telah dia ambil. Kemudian, si pesulap mencoba menebak kartu itu, tapi semua tebakannya salah. Jadi, dia berpura-pura marah lalu melempar tumpukan kartu itu ke jendela. Semua penonton sangat terkejut karena kartu yang tadi dipilih menempel di kaca. Tapi anehnya, kartu itu ada di seberang kaca. Nah, untuk menampilkan trik ini, si pesulap perlu 2 kartu yang sama dan 2 asisten setia. Selain itu, semua penonton harus membelakangi jendela. Pesulap pun meminta salah satu penonton untuk memilih kartu. Tentu saja, dia tak bisa melihat kartu yang sudah dipilih, tapi kan kedua asistennya bisa mengintip. Salah satunya bersembunyi di balik jendela, lalu menempelkan kartu ke kaca dengan lilin. Jadi, si pesulap harus mendapat kartu yang sama dari tumpukannya, lalu menyembunyikan kartu itu. Dengan begini, semua penonton tak akan tahu kalau dia menggunakan 2 kartu yang sama. Melayang di udara. Pernah lihat para seniman jalanan mementaskan permainan seperti melayang di udara nggak? Mungkin mereka pakai sihir? Nggak juga. Sini, biar ku beritahu rahasianya. Bukan sihir kok yang membuat mereka bisa duduk berjam-jam di udara tanpa alas. Dia tidak menggunakan trik yang rumit. Permukaan tanah di bawahnya dipasangi platform logam, kemudian platform ini ditutupi dengan karpet kecil. Pada salah satu sudutnya, terdapat palang baja yang mencuat. Ada semacam papan yang berfungsi sebagai kursi dan terhubung dengan palang baja tadi. Nah, inilah yang membuatnya terlihat seperti melayang di udara. Semua strukturnya tersembunyi di bawah pakaian gombrong yang dia kenakan. Tantangan yang harus dia lewati hanyalah duduk berjam-jam dengan posisi yang sama. Sedotan baja. Trik sulap yang satu ini menggunakan sedotan plastik tipis dan sederhana. Dan ampuhnya
bisa menghujam bahkan menembus kentang dan apel. Si penyihir ini cuma perlu menekan sedotannya. Woi, penonton penasaran ya? Benda selentur itu kok tidak patah atau melengkung sih? Triknya sederhana saja sih, kamu juga bisa menirunya. Genggam sedotan dan tutup ujungnya dengan ibu jari tangan dominanmu. Dengan begini, udara akan terjebak di dalam sedotan saat kamu menusukkannya ke permukaan apel atau kentang. Sedotan akan mengeras dan bisa menembus bahan makanan tadi. Saat kamu lepaskan, sedotan ini juga akan lentur lagi. Airnya hilang. Coba deh, beritahu penontonmu kalau kamu bisa menghilangkan air. Nah, ambil cangkirnya dulu, tapi jangan yang bening ya. Tuangkan sedikit air, lalu diamkan sebentar. Setelah itu, balikkan cangkirnya. Wow, airnya tidak tumpah, bisa hilang ya. Triknya cuma pakai 1 sendok makan natrium poliakrilat kok. Masukkan ke dalam cangkir sebelum kamu menuangkan air. Senyawa ini berfungsi seperti spons loh, bisa menyerap air lalu mengubahnya menjadi gel kental. Tetapi, sebelum dan sesudah melancarkan trik ini, jangan sampai penontonmu bisa lihat isi cangkirmu, oke? Natrium poliakrilat bisa dibeli di toko bahan bangunan atau toko peralatan berkebun. Senyawa ini bisa dijual dalam bentuk bola penyerap kelembapan. Itu loh, bola-bola kecil yang ada di popok sekali pakai. Robek popoknya, lalu ambil bahan penahan cairan yang ada di dalamnya. Oh ya, sebaiknya pakai popok yang masih baru ya. Tahu sendiri kan alasannya? Jangan lupa latihan dulu sebelum kamu memamerkan trik ini ke teman-temanmu. Kamu perlu mengetes jumlah air yang dituangkan ke cangkir supaya benar-benar bisa hilang. Uang koin di botol. Sayat sisi botol plastik biasa secara vertikal, buat celah yang cukup besar agar koinnya bisa masuk. Sebaiknya, gunakan botol yang berlekuk agar celahnya tersamarkan. Tunjukkan botol dan koinmu ke penonton, hitung sampai 3, lalu tepukan tangan yang memegang koin ke botol, tekan koinnya sampai masuk ke botol. Sebaiknya latihan dulu ya, biar penontonmu melongo saat melihat koinnya masuk ke botol. Merica dan air. Tuangkan sedikit air ke dalam gelas, lalu taburkan merica bubuk ke permukaannya. Mintalah salah satu penonton untuk mencelupkan jarinya ke air agar mericanya terpisah. Dijamin deh, gak akan ada yang bisa melakukannya. Nah, saatnya giliranmu. Sambil merapal mantra, kamu mencelupkan jarimu ke air. Mericanya langsung menyingkir ke tepi gelas. Widih, ajaib banget ya. Mereka belum tahu rahasianya aja sih. Sebelum mencelupkannya ke air, kamu perlu melumuri jarimu dengan sedikit sabun atau cairan pencuci piring. Tangan magnet. Kamu bisa loh membuat penontonmu berdecak kagum dengan memainkan pensil atau pulpen yang terlihat lengket di telapak tanganmu. Trik ini super simple kok. Kamu cuma perlu arloji dan 2 pensil. Pakai arlojinya, lalu selipkan ujung pensil ke tali jam. Dorong terus sampai ujungnya mencapai bagian tengah telapak tangan. Taruh pensil satunya di atas meja, pegang pergelangan tangan yang berarloji dengan tangan satunya. Kemudian, telungkupkan tanganmu hingga telapaknya menyentuh pensil kedua. Dengan bantuan tangan yang masih memegangi pergelangan tangan, satukan kedua ujung pensil. Latih gerakan ini beberapa kali ya, agar trikmu berjalan mulus. Oke, coba angkat tanganmu deh. Pensilnya akan terlihat seolah menempel di pergelangan tangan. Angka di gula dadu. Untuk mempraktekkan trik ini, kamu perlu pensil, gula dadu, dan segelas air hangat. Mintalah penonton sukarela untuk memilih angka dari 1 sampai 10. Dia juga perlu menuliskannya dengan pensil di permukaan gula dadu. Angkat gula itu. Perlahan tapi pasti, tekan gulanya dengan jempol. Bahan grafit pada isi pensil sangat mudah menempel ke kulit manusia, jadi angka yang tadi tertulis bisa berpindah ke jarimu. Kalau sudah, masukkan gulanya ke air, lalu aduk hingga larut. Beritahu ke penonton kalau kamu bisa menebak angkanya setelah meminum air itu. Buruan, intip contekan angkanya di jempolmu, lalu minum airnya. Saatnya membuat penontonmu berseru, "Wow!" dengan jawaban yang tepat. Siap? Tenggak airnya sampai habis. Kamu pernah terpana dengan aksi para pesulap nggak? Dan sampai kagumnya, kamu sampai bilang, "Wah, kok bisa gitu ya?" Padahal kamu juga bisa melakukannya loh. Semua trik sulap mantul itu ternyata ada penjelasannya. Bahkan sebagian besarnya sangat simpel. Jadi, kamu bisa gampang menirunya supaya teman dan saudaramu ikut terpana. Angka di gula batu. Untuk melakukan trik sulap ini, kamu perlu pensil, gula batu, segelas air, dan penonton. Mintalah salah satu penonton untuk milih angka dari 1 sampai 10. Lalu, tulis angka yang dipilih pada gula dengan pensil.
Ambil gulanya dan perlahan tempelin ke jarimu. Nah, isi pensil sebetulnya terbuat dari grafit yang gampang nempel ke kulit manusia. Makanya, angka tadi bisa pindah ke jarimu. Masukin gula batu ke dalam air sampai semuanya larut. Lalu mintalah penontonmu untuk ngegerakin tangannya di atas gelas. Setelah itu, tekan jempolmu ke tangannya dan angka itu akan berpindah tempat secara ajaib. Trik ngebengkokin sendok. Kamu bisa banget loh jadi salah satu karakter The Matrix dengan ngebengkokin sendok, kemudian ngebalikin kondisinya seperti semula lagi. Ambil sendok dengan kedua tangan dan arahin kepalanya ke atas di permukaan meja. Kamu juga perlu pura-pura menekan gagangnya. Bagian yang nggak kelihatan akan bergeser melalui tanganmu sampai ke dekat meja. Bagi para penonton, kondisi ini kelihatan kayak sendok bengkok. Nah, kalau sudah, angkat sendoknya dari meja dengan kedua tanganmu. Kemudian perlihatkan ke penonton kalau sendoknya memang nggak bengkok. Es batu yang diwarnai dari dalam. Siapin es batu dan buat larutan garam yang dicampur dengan cat warna-warni. Kasih tahu penontonmu kalau kamu mau mewarnai es batu itu dari dalam. Tetesin larutan tadi ke semua es batu dengan bantuan pipet. Penonton akan ngeliat kalau esnya berubah warna secara perlahan. Padahal garamnya cuma ngelarutin es, kemudian ngebentuk lubang kecil dan akhirnya menghasilkan warna-warni yang indah. Merica dan air. Tuang air ke dalam gelas, kemudian taburi dengan merica bubuk hingga bubuknya menyebar ke seluruh permukaan air. Mintalah salah satu penonton untuk nyelupin jarinya ke air agar mericanya tersebar. Tapi kok nggak ada perubahan ya? Coba deh ucapin mantra dulu, kemudian masukin jarimu sendiri ke dalam air. Wah, merica bubuknya langsung mencar ke tepian gelas tuh. Ajaib! Padahal sebelum nyelupin jarimu ke dalam air, kamu perlu melumurinya dulu dengan sabun mandi atau sabun pencuci piring. Trik rahasianya simple banget kan? Kecipak air. Untuk meraktekin trik sulap super uwow ini, kamu perlu nyiapin tepung maizena, pewarna makanan, air, loyang logam tipis, dan subwoofer stereo. Campurin 2 cup tepung maizena dengan 1 cup air. Lalu tuangin campuran ini ke dalam nampan. Setelah itu tambahin beberapa tetes pewarna makanan dan taruh nampannya di permukaan subwoofer. Tapi jangan lupa ya, tekan nampannya kuat-kuat. Kemudian nyalain musiknya. Kamu akan ngeliat kecipak air warna-warni yang menari-nari. Trik jarum. Kasih tahu penontonmu kalau kamu bisa bikin jarum itu mengapung di air. Nah, kita semua pasti tahu kan kalau baja lebih padat dari air. Seharusnya sih jarum itu tenggelam ke dasar air. Tapi kalau kamu melumasinya dulu dengan minyak goreng, jarum itu nggak akan tenggelam. Tada! Teman-temanmu pasti bakal kaget. Tebak umur. Untuk bikin kejutan tebak umur ini, kamu perlu kalkulator. Pilih aja penonton sukarela untuk nulisin umurnya di kalkulator. Lalu minta dia untuk nutupin layarnya biar nggak kelihatan orang. Kalau udah, minta dia untuk mengalihkan angka tadi dengan 2 dan tambahin dengan angka 1. Setelah itu, dia juga perlu mengalihkan hasilnya dengan 5 dan 10. Mintalah orang itu untuk menulis angkanya di selembar kertas, kemudian ambil kertasnya. Abaikan aja 2 digit terakhir dari angka ini ya. Umur dia tertulis di 2 digit pertamanya. Korek api terbang. Buat penontonmu berdecak kagum dengan trik korek api terbang kayak gini. Ambil wadah korek api kosong dan masukin bagian bawah batang korek api ke tengah wadah sampai mencuat ke atas. Tempelin ujung batang korek api lain ke korek api pertama. Lalu gunakan korek api lain untuk nyalain kedua ujungnya yang menempel. Dalam beberapa saat, batang korek api yang miring akan mulai terangkat seolah-olah mau terbang. Bahkan setelah apinya mati, batang korek ini masih melayang di udara. Api tadi bisa nyatuin kedua ujung korek api, kemudian mengangkat korek yang miring. Tapi penontonmu nggak perlu tahu sedetail itu kan? Api tanpa bayangan. Siapin senter dan korek api. Kemudian perlihatkan trik ini di hadapan penonton. Nyalain korek api beberapa sentimeter dari dinding. Kemudian nyalain sentermu dan arahin ke bagian tangan yang memegang korek. Di dinding, cuma terlihat bayangan tangan dan korek api kan? Nyala api memang nggak punya bayangan. Api nggak ngebentuk bayangan, karena materi ini nggak menghalangi cahaya yang lewat. Trik cup terbang. Di trik ini, kamu cuma perlu wadah styrofoam dan sedikit latihan.
buat lubang di salah satu sisi wadah untuk nyelipin jempolmu. Perlihatkan wadah ini ke penonton, tapi jangan sampai mereka ngeliat bagian yang berlubang ya. Kasih tahu juga kalau kamu mau bikin wadahnya terbang. Kemudian, masukin jempolmu ke dalam lubang secara perlahan, tapi jangan sampai ketahuan. Selanjutnya, kamu perlu bikin gerakan sihir dengan jari yang lain. Dengan begini, wadah yang kamu pegang akan kelihatan seolah-olah melayang. Pemadam api ajaib. Campur cuka putih dan baking soda ke dalam gelas, kemudian tutup sampai gelembungnya menghilang. Setelah itu, pura-puralah meniupkan udara dari cangkir ke lilin yang masih menyala. Reaksi ini akan menghasilkan karbon dioksida yang bisa memadamkan api. Penontonmu pasti bakal kagum tuh saat apinya padam sendiri. Objek bergerak. Isiin air ke dalam botol plastik dan masukin benda kecil seperti cuilan aluminium foil atau tutup saus kecil. Tunggu sampai foilnya tenggelam dan buat gerakan sulap dengan salah satu tangan. Sementara itu, posisikan tangan yang satunya di bagian bawah botol sebagai penahan. Dengan begini, penontonmu akan ngeliat foil di dalam botol mulai bergerak naik turun mengikuti instruksimu. Mereka nggak tahu aja sih kalau kamu udah mencet dan agak ngelepas botolnya agar foil itu bergerak naik turun. Menusuk balon. Ambil balon berukuran sedang, tusuk sate kayu, dan setetes minyak sayur atau sampo bayi. Lumuri tusuk sate dengan minyak atau sampo. Kemudian masukin ke balon yang udah diberi udara. Tapi pelan-pelan aja ya. Yang penting, tusuk satenya bisa nembus ke kedua lapisan karet. Penontonmu pasti bakal kaget banget tuh saat balonnya ternyata nggak meletus. Koin di dalam botol. Buat sayatan vertikal di botol plastik biasa dan pastiin ukurannya pas dengan koin. Tapi sebaiknya pilih botol yang beralur aja, biar trik rahasiamu bisa tersamarkan. Perlihatkan botol dan koinmu ke penonton, lalu hitung sampai 3. Setelah itu, tepukkan tanganmu ke botol sambil megang koin. Saat inilah kamu harus memasukkan koin ke dalam botol secara diam-diam. Kalau kamu rajin berlatih, penontonmu pasti cuma akan ngeliat koin tadi tiba-tiba masuk ke botol. Ajaib kan? Tangan magnetik. Ambil sendok logam dan kasih tahu penontonmu kalau kamu bisa mengubah tanganmu jadi magnet. Nantinya, sendok logam ini akan nempel ke tanganmu sendiri. Taruh dulu sendoknya di atas meja dan gerakin tanganmu beberapa kali. Kemudian, pegang pergelangan tangan kirimu dengan tangan kanan, seakan-akan kamu lagi menekannya kuat-kuat. Selanjutnya, pegang sendok dengan tangan kiri dan perlahan buka tanganmu. Wah, sendoknya bisa nempel kuat di telapak tangan tuh. Penontonmu nggak akan tahu kalau kamu udah naruh jari telunjuk kananmu di telapak tangan kiri, supaya sendoknya nggak terlepas. Nah, sebelum melancarkan aksimu ini, sebaiknya latihan yang cukup ya, biar mereka nggak nebak-nebak kalau sendok bermagnetmu cuma ilusi. Cincin yang bergerak naik. Ambil cincin di gantungan kunci atau cincin asli dan karet gelang. Potong karetnya, masukin karet ke dalam cincin dan tarik kedua ujungnya. Tapi, posisi tanganmu harus miring. Kemudian, rapalkan mantra andalanmu, agar para penonton langsung melongo saat cincinnya mulai naik. Nah, ini nih rahasianya. Kamu perlu sedikit ngencengin salah satu ujung karet dan longgarin ujung yang satunya. Kalau udah, masukin sisanya ke bagian bawah telapak tanganmu. Saat kamu ngeliatin bagian yang tersembunyi ini secara perlahan, cincin itu seakan-akan bisa bergerak naik di sepanjang karet. Trik krayon. Di trik ini kamu perlu krayon warna-warni. Berdirilah dengan membelakangi penonton dan mintalah salah satu dari mereka untuk naruh krayon pilihannya di tanganmu. Pura-puralah menerawang krayon itu dengan jemarimu. Kemudian balikkan badanmu ke penonton. Tapi tanganmu masih tetap di belakang ya. Sambil mengalihkan perhatian mereka dengan mantra ajaibmu, kerik krayon tadi dengan jempol kiri untuk mindahin lapisan lilinnya. Setelah itu, gunakan tangan kirimu untuk bikin gerakan sulap sambil pegang krayonnya dengan tangan kanan. Kamu juga perlu ngintip jempol kirimu untuk nyari tahu warna krayon itu. Kalau udah, kasih tahu warna yang kamu lihat ke penonton. Widih, misterius amat sih. Telur dalam botol. Untuk melakukan trik ini, kamu perlu telur rebus, botol berdiameter lebih kecil dari telur, setetes minyak bunga matahari atau minyak zaitun, sehelai kertas tipis, dan korek. Terlebih dulu, kamu perlu melumuri leher botol dengan sedikit minyak. Kemudian, beritahu penonton kalau sihirmu ampuh banget, hingga telurmu bisa masuk lewat leher botol ini.
bakar kertas tadi dan masukin ke dalam botol. Setelah itu, taruh telur ke leher botol secepat kilat. Penontonmu pasti bakal bersorak-sorai saat telurnya bisa masuk. Nah, rahasianya gampang aja kok. Nyala api bisa ngebakar oksigen dan mengurangi tekanan di dalam botol. Dan dengan tekanan normal di luar botol, telur ini bisa masuk ke dalam botol. Mengubah minuman jadi uang. Potong cup plastik atau styrofoam menjadi 2 dan buang bagian atasnya. Isi bagian bawah cup dengan koin sampai penuh. Lalu ambil cup yang lebih besar dan buat lubang di bagian bawah. Ukuran lubang ini harus sebesar jempolmu ya. Tutupi bagian bawah cup yang lebih besar dengan spons. Kemudian masukin cup mini berisi koin ke dalamnya. Setelah itu, isi cangkir dengan kopi atau teh kental untuk menyamarkan uang koin. Nah, kamu perlu menggunakan jarimu untuk mindahin cup yang lebih kecil ke bagian atas. Spons ini akan menyerap air di dalam cup hingga penonton mulai terpukau saat koinnya tiba-tiba muncul. Pembaca pikiran. Tunjuk seorang penonton sukarela untuk nyebutin sejumlah benda di dekat kalian dalam hati aja. Setelah itu, pergi dari situ, dan si sukarela harus ngasih tahu semua benda yang dia pilih ke orang lain. Kemudian, kamu perlu balik lagi dan milih sukarela lain yang akan membantumu. Kelihatannya sih, kamu cuma asal pilih dan gak kenal dengan orang tersebut. Padahal, itu asistenmu sendiri, dan penonton masih belum tahu. Informanmu ini mulai mengitari ruangan dan megang masing-masing objek. Akhirnya, dia megang benda berwarna hitam. Dan setelah itu, kamu perlu nyebutin benda yang dipilih penonton sukarela tadi. Bagi para penonton, hal kayak ini kelihatan kayak sulap ya. Padahal itu cuma kerja tim yang sangat efisien. Mengubah air menjadi es. Ambil sebotol air dan masukin ke freezer selama 2-3 jam. Setelah airnya cukup dingin, keluarin dari freezer, buka tutupnya dan tuang air pada benda dingin seperti es atau kompres es. Teman-temanmu pasti bakal kaget saat mereka ngeliat kamu bisa mengubah air jadi es. Supaya lebih greget, kamu bisa nambahin sedikit pewarna makanan ke dalam air atau menggunakan jus buah dan minuman soda. Soda yang berubah warna. Ambil cup kertas berisi es batu dan soda bening. Kasih tahu penonton kalau kamu bisa bikin minuman itu berubah warna. Selanjutnya, kamu perlu nuangin soda ke dalam cup. Dan dalam hitungan detik, warna minumanmu langsung berubah. Sebelum melancarkan trik ini, jangan lupa umpetin pewarna makanan di bawah es batu ya. Saat sodanya nyampur dengan cat, warnanya tahu-tahu berubah jadi biru, atau hijau, atau warna lain yang kamu pilih. Pisang yang sudah diiris. Di depan penonton yang antusias, kamu ngambil pisang kemudian mengupasnya. Cuma untuk nunjukin kalau itu sudah diiris. Kok bisa gitu ya? Sebelum melakukan trik sulap ini, tusuk buah pisang yang belum dikupas dengan jarum pentul. Dan putar beberapa kali untuk ngebentuk sejumlah irisan. Trik terbang. Dengan latihan yang cukup, kamu bisa bikin teman-temanmu percaya kalau kamu bisa terbang. Dan saat melakukan trik ini, kamu perlu memposisikan tubuhmu secara tepat. Penonton harus berdiri di belakangmu agar mereka cuma ngeliat salah satu kaki dan kedua tumitmu. Kalau posisimu udah benar, semua penonton pasti akan percaya kalau kamu bisa terbang. Setelah kamu berjinjit dengan kaki tersembunyimu. Ilusi Ratu Salju. Ambil cup plastik atau styrofoam, tutup bagian bawahnya dengan spons, dan tambahin es batu di atasnya. Setelah itu, kamu bisa menemui para penonton. Di hadapan mereka, tuang sedikit air ke dalam cup. Tiup permukaannya, buat gerakan sulap dengan tanganmu, dan jangan lupa ucapkan Simsalabim. Selanjutnya, balik cup tadi sampai es batunya jatuh. Spons di dalam cup pasti udah menyerap semua air. Trik kartu melayang. Terlebih dulu, kamu perlu menaruh kartu remi di bawah telapak tanganmu dalam posisi menyebar. Angkat tanganmu dan bikin para penonton kagum dengan menerbangkan kartu tadi bersama tanganmu. Nah, untuk melakukan trik sulap ini, kamu perlu memakai cincin di jari tengah. Setelah itu, masukin batang korek api ke dalam cincin secara perlahan. Tiap kali kamu menyusun kartu, masukin bagian bawahnya ke sela-sela batang korek api dan jarimu. Tekan juga semua jemarimu pada kartu. Dengan begini, semua kartunya akan nempel kuat. Jari yang menembus rahang. Trik ini memang sekilas kelihatan nyeremin, tapi kalau kamu tahu cara kerjanya, semuanya aman kok.
Masukin tepung dan sedikit gelatin ke dalam 2 mangkok. Tambahin air ke gelatin dan tunggu sampai larut. Aduk campuran ini dengan sendok agar cepat nyampur. Kemudian, masukin tepung ke dalam campuran sedikit demi sedikit hingga berubah menjadi campuran homogen yang cukup kental. Siapin modeling clay dan pasang di jarimu untuk menghasilkan cetakan. Pastiin semua lubang dan rekatannya tertutup rapat ya. Dan setelah cetakannya siap, isiin dengan campuran yang udah kamu siapin. Masukin cetakan ini ke dalam freezer selama beberapa jam, kemudian lepas modeling clay-nya secara perlahan. Beri sentuhan alami pada jari palsumu dengan bantuan makeup dan gunakan kuku palsu agar kelihatan mirip aslinya. Nah, agar teman-temanmu terkejut, masukin jari buatan ini ke dalam mulut secara vertikal. Yeay, trikmu udah siap dilancarkan. Mereka pasti bakal percaya kalau jari telunjukmu bisa nembus rahang. Trik kartu. Trik ini dijamin mantul loh, karena kamu cuma perlu megang kantong plastik berisi kartu remi. Gerakin plastiknya, kemudian wush, kartunya langsung berubah. Untuk melakukan trik ini, ambil 2 jenis kartu remi berlainan, tapi berangka sama ya. Setelah itu, tempelin keduanya dengan posisi saling membelakangi. Kalau udah, masukin kartu ini ke dalam plastik klip dan goyangin plastiknya. Tapi jangan sampai penontonmu ngeliat bagian belakang plastikmu. Kalau ketahuan, bisa berabe kan? Gimana? Kamu jadi makin tahu soal trik sulap kan? Jangan lupa kasih like dan share video ini ke temanmu ya. Ada juga video mantul lainnya yang bisa kamu tonton. Pilih aja video favoritmu di sebelah kiri atau kanan layar. Dan tetaplah di sisi terang kehidupan. Hey, kamu mau belajar sulap? Emang belum bisa sejago Houdini atau David Copperfield sih, tapi justru dari sinilah petualangannya dimulai. Di akhir video ini, kamu akan tahu cara melakukan 10 trik sulap. Hebatnya lagi, kamu nggak butuh alat apapun, cuma perlu pakai tangan. Siap? Kita mulai dari yang paling gampang sampai yang paling keren ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ini trik sulap paling umum, bikin jempol lepas terus nyatu lagi. Lihat ya, aku tunjukin nih. Keren kan? Gini caranya. Sebenarnya ini nggak pakai 1 jempol, tapi 2. Jadi posisikan tangan kamu kayak gini. Jadi kamu bisa ngelihat telapak tanganmu. Luruskan jarinya, tapi tekuk jempolnya di bawah garis tangan. Sekarang pakai tangan satu lagi, tekuk jempol dan pasangkan ke tangan yang tadi kayak gini. Taruh telunjuk di atasnya biar celahnya nggak kelihatan. Nah, kelihatan jadi kayak 1 jempol kan? Itu triknya. Waktu kamu menggerakkan tangan, kalau dilihat dari depan, kamu kayak lagi narik setengah jempol kamu. Coba latihan menggerakkan tangan ke samping ya. Bolak-balik, lepas jempolnya, terus pasang lagi. Waktu kamu pasang lagi jempolnya, pegang jempol aslinya dan putar. Kamu cuma perlu latihan sedikit biar hasilnya meyakinkan. Tapi kamu udah tahu caranya kan? Latihan biar aksi kamu sempurna. Aku tunjukin sekali lagi ya. Satu lagi trik gampang yang bisa kamu pelajari adalah ilusi kalau kamu cuma punya 4 jari. Lihat, ini jari kamu, jempol, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Nggak ada telunjuk, gampang banget caranya. Lipat telunjuk, lalu tutup dengan 3 jari lainnya dan jempol. Terus, letakkan tangan buat nutupin bagian telunjuk yang nggak bisa ketutup. Gampang kan? Oke, lanjut. Lihat deh, titik di jari tengah berubah jadi garis. Kunci trik ini adalah kamu harus menggambar dua-duanya. Titik di sisi satu jari tengah dan garis di sisi lainnya. Pertama-tama, rapatkan telunjuk ke jari tengah, tapi taruh sedikit di atasnya buat nutupin garis tadi. Taruh jari manis sedikit di bawah jari tengah biar titiknya kelihatan. Sekarang, orang-orang bisa ngelihat titiknya. Terus, goyangkan tangan kamu. Selagi tangan kamu digoyangkan, tukar posisi jarinya. Sekarang, telunjuk di atas jari tengah yang tadinya nyembunyiin garis pindah ke bawah biar garisnya kelihatan. Jari manis yang tadinya nunjukin titik harus berada di atas jari tengah buat nutupin titiknya. Makanya, sekarang kamu ngelihat garisnya. Perhatiin nih, coba tebak, ada yang aneh nggak? Aku bisa muter telunjuk loh. Ayo, gimana caranya ya? Kamu pasti mikir aku pakai telunjuk dari tangan lain. Enggak kok, bukan kayak gitu caranya.
Ini lebih gampang. Tekan tutup spidol ke ujung telunjuk buat membentuk lingkaran. Jadi kelihatan kayak kuku kan? Iya, nggak perlu jari lain kok. Orang-orang bakal menganggap itu kuku beneran. Terus gimana caranya muterin tangan tadi? Letakkan tangan dengan kuku palsu itu di depanmu. Jadi telapak tangannya menghadap ke kamu dan kuku aslinya menghadap penonton. Letakkan tangan lain di atasnya kayak gini, dengan telapak tangan menghadap penonton. Lalu, taruh jempol di antara telunjuk dan jari tengah. Tutup tangan itu, terus putar. Jadi, telapak tangannya menghadap penonton sekarang. Buka kepala tangan kamu biar jari lain telapak tangan itu tertutup. Kuku palsu itu bakal bikin ilusi kalau kamu muter telunjuk. Tutup tangannya lagi, lalu putar sekali lagi buat balikin jarinya. Lihat nih aku ngapain. Iya, aku bisa nekuk kelingking kayak gini. Kelingkingnya masih ada tulangnya kok. Ini cuma ilusi. Aku tunjukin caranya ya. Dengan satu telapak tangan menghadap penonton. Pakai telunjuk tangan lain buat mendorong bagian tengah kelingking. Kamu harus fokus menarik kulitnya, karena itu ngebantu ilusi ini. Tekan bagian atas kelingking ke bawah dan sedikit ke samping dengan jempol. Dengan kulit yang ditarik tadi, ini bakal bikin ilusi kalau kamu nekuk kelingking kamu secara nggak wajar. Aku juga bisa bikin kelingking mengecil loh. Pastinya, aku bisa balikin ukurannya lagi. Gampang kok. Ini caranya. Sebenarnya, aku cuma bikin kelingkingnya nekuk kayak gini buat ngumpetin kelingkingnya. Taruh jempol di atasnya dan pakai telunjuk buat nahan bagian atas kelingking dari belakang. Terus tinggal tekuk aja kelingkingnya. Jempol kamu bakal nutupin kelingkingnya. Lalu tarik lagi. Lihat deh, ini lebih keren lagi. Trik ini jauh lebih mengecoh mata. Dan beneran kelihatan kayak sulap. Emang butuh latihan sih, tapi nggak sulit kok. Sini, aku ajarin caranya. Pertama-tama, kamu harus latihan dengan yang ini. Taruh ujung kelingking di buku jari bawah jari manis. Latih terus sampai terasa alami, karena itu cara buat ngumpetin kelingkingnya. Kalau udah menguasai itu, kamu bisa belajar langkah berikutnya, yaitu susun tangan kamu dengan benar buat penonton. Telunjuk adalah jari depan yang akan dilihat penonton, disusul sama jari tengah. Kedua jari ini harus berada di bawah jari manis biar kelingkingnya bisa ketutup waktu kamu meletakkannya di buku jari manis. Pastiin susunan jari-jarinya benar ya. Kamu juga harus nyaman dengan posisi jari ini. Langkah berikutnya, lepas jarinya. Pakai 4 jari tangan lainnya, lalu letakkan di antara kelingking dan jari manis. Putar tangannya, bikin ilusi kalau kamu melepas kelingking kamu. Begitu 4 jari kamu nutupin kelingkingnya, umpetin kelingkingnya di buku jari manis. Terus lepaskan tanganmu, kelingkingnya hilang. Buat balikin lagi kelingkingnya, pakai lagi tangan tadi. Selagi nutup bagian tangan itu, balikin lagi kelingkingnya. Kamu bisa cari gerakan buat bikin aksi ini lebih keren dan bikin ilusinya lebih kuat. Terus latihan ya, kamu pasti bisa. Lihat, ada satu lagi trik menghilangkan kelingking. Trik ini juga gampang kok, karena kamu udah tahu sebagian triknya. Sudut berperan penting dalam trik ini. Kamu harus menyusun telunjuk dan jari tengah biar bisa ngumpetin kelingking di belakang kedua jari itu kayak tadi. Pastikan kamu masih bisa naruh ujung kelingking di buku jari bawah jari manis. Ada satu hal lagi yang harus kamu pelajari pakai tangan lainnya. Taruh jari manis dan jari tengah di jempol kayak gini. Semua ini harus kelihatan alami ya. Gini triknya. Umpetin kelingking kamu. Tahan jempol, jari tengah, dan jari manis kayak gini. Letakkan di tempat kelingking seharusnya. Jari manis akan kelihatan kayak kelingking. Goyangkan sedikit buat bikin ilusi kalau kamu mencopot kelingkingnya. Lalu angkat ketiga jari itu. Jangan nunggu terlalu lama. Beri waktu sebentar, terus kembalikan 3 jari tadi. Dan balikin kelingking aslinya. Perhatikan, tangan ini bisa nembus tangan lainnya. Aku tunjukin lagi ya. Lihat nggak? Kamu juga bisa belajar ilusi ini. Gini caranya. Sebenarnya, tangan yang nembus itu tetap tangan yang di depan. Lihat nih,
Aku tunjukin lagi. Lihat jempolnya, ada di sisi ini. Jempol di tangan lainnya ada di sisi lain. Aku ulangi ya, perhatikan jempolnya. Bener kan? Emang kelihatannya tangan ini nembus tangan satu lagi, tapi jempolnya masih ada di sisi yang sama. Ini sebenarnya tangan yang sama. Taruh salah satu tangan kamu di depanmu. Aku pakai tangan kiri. Telapak tangannya harus menghadap penonton. Pastikan semua jari terbuka dan ada banyak celah di antara jari-jari itu. Telapak tangan satu lagi juga membelakangimu. Letakkan di depan tangan kiri tadi kayak gini. Jarimu harus nembus jari di tangan depan dengan bebas, dengan kelingking di antara jempol dan telunjuk depan. Jadi, kamu cuma perlu naruh satu tangan di depan kamu, dan waktu tangan belakang mendekat, jari tangan belakang mengisi setelah jari tangan depan, lalu remas sedikit. Sekarang, tarik lagi tangan belakang dan ulangi lagi. Ini kedua kalinya. Terus tarik lagi tanganmu. Sekarang yang ketiga kali. Nah, triknya beraksi di sini. Sekali lagi, taruh tangan kayak sebelumnya, tutup jari tangan di belakang. Lalu, kamu harus membuka lagi jari di tangan belakang dan nutup jari di tangan depan. Kamu juga harus narik tangan belakang dan mendorong tangan depan. Biar ilusinya kelihatan mulus, lakukan trik ini dengan cepat dan alami. Kamu mungkin harus latihan sedikit, tapi kalau udah jago, tangan kamu bakal kelihatan kayak nembus tangan lainnya. Ini trik terakhir, koin yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Perhatikan ya, ini trik paling sulit di sini. Kamu butuh waktu buat menguasai trik ini biar kelihatan mulus. Tentunya, sebenarnya kamu butuh 2 koin, satu di masing-masing tangan. Tapi butuh banyak latihan buat bikin trik ini berhasil. Kamu ngumpetin 1 koin di telapak tangan kamu, 1 koin lagi di telapak tangan lain yang kamu tunjukin ke penonton. Sekarang, kamu harus latihan buat bikin koinnya meluncur lagi ke telapak tangan secara alami. Angkat jari kamu biar penonton nggak bisa ngelihat koinnya. Berbarengan dengan itu, tunjukkan koin di tangan lain ke penonton. Kalau kamu bikin 2 gerakan ini berbarengan, ilusinya bakal berhasil. Latih ini pelan-pelan biar hasilnya mulus dan kamu bisa jadi pesulap hebat. Pernahkah kamu bertanya-tanya makhluk fantasi apa yang paling sesuai dengan kepribadianmu? Kuis ini akan menjawabnya. Pilih jawabanmu dan jangan lupa untuk menghitung skormu. Hasilnya akan menunggumu di akhir video. Akhirnya, mimpimu jadi kenyataan. Kamu dapat surat undangan dari Akademi Sihir Rahasia. Desain mana yang lebih kamu suka? Opsi A, memberi tambahan 3 poin pada skormu. B, memberimu 2 poin. Jawaban C, bernilai 1 poin. D, memberimu 4 poin. Dan pilihan E, memberimu 0 poin. Kamu tiba di akademi itu, saatnya memilih kamar. Pilihan A memberimu 1 poin, B bernilai 2 poin, C memberimu 0 poin. Pilihan D menambah 4 poin pada skormu, dan E memberimu 3 poin. Indra mana yang paling kamu andalkan? Indra penglihatan bernilai 4 poin. Kalau memilih indra pendengaran, tambahkan 2 poin ke skormu. Indra penciuman memberimu 3 poin. Indra peraba bernilai 0 poin. Indra pengecap memberimu 1 poin. Siapa yang akan kamu pilih sebagai teman sekamar? A. Menambah 3 poin ke skormu. Jawaban B bernilai 1 poin. C. Memberimu 2 poin. Kalau memilih D, tambahkan 4 poin ke dalam skormu. Dan E bernilai 0. Kombinasi mana yang lebih menarik buatmu?
Tanah plus api memberimu 4 poin. Udara plus air menambah 1 poin ke skormu. Kalau memilih api dan air, 3 poin untukmu. Air dan tanah bernilai 0. Dan kombinasi api plus udara memberimu 2 poin. Pelajaran dimulai. Saatnya memilih gebetan sekolah pertamamu. Kamu lebih ingin jatuh cinta dengan orang seperti apa? Pilihan A bernilai 0, B memberimu 3 poin, C bernilai 4 poin, D memberimu 2 poin, dan E bernilai 1 poin. Ayo ke kantin sekolah, mana yang kamu pilih untuk makan siang? Coklat batangan dengan kopi memberimu 4 poin. Kalau suka pie cherry, tambah 1 poin ke skormu. Sandwich bernilai 0 poin. Burger dan kentang goreng memberimu 2 poin. Dan kalau memilih set sushi, ambillah 3 poin. Tiba-tiba gebetanmu mengajak jalan-jalan. Kemana kamu ingin pergi? Pilihan A menambah 1 poin ke dalam skormu. B bernilai 3 poin. Pilihan C bernilai 4 poin. D memberimu 2 poin. Dan pilihan E bernilai 0 poin. Saat berjalan-jalan, kamu melihat bunga. Yang mana bunganya? Anggrek bernilai 3 poin. Kalau memilih bunga lili, ambillah 1 poin. Bunga daisy memberimu 2 poin, mawar bernilai 4 poin. Dan bunga peony menambah 0 poin ke dalam skormu. Gurumu menawari 5 kegiatan ekstrakurikuler. Mana yang kamu pilih? Paduan suara memberimu 3 poin, membuat tembikar bernilai 0, menunggang naga memberimu 2 poin, klub drama bernilai 1 poin, dan anggar menambah 4 poin ke dalam skormu. Apa kelemahanmu? Kalau memilih kesombongan, ambil 1 poin. Sikap mudah marah memberimu 2 poin. Rasa malas bernilai 0. Hawa nafsu bernilai 3 poin. Dan sikap sinis bernilai 4 poin. Minggu pertamamu di Akademi Sihir telah usai. Apa yang ingin kamu lakukan di akhir pekan? Sembunyi dari semua orang dan bermeditasi. Tetap di kamar dan bersantai. Jelas pergi kencan dong. Mengumpulkan teman-teman baruku dan menonton film. Berjalan-jalan ke hutan. A memberimu 4 poin. B bernilai 0 poin. Jawaban C bernilai 3 poin. D memberimu 1 poin. Kalau memilih E, tambahkan 2 poin ke dalam skormu. Si perundung di sekolah mengerjaimu. Bagaimana reaksimu? Beri aku 5 menit saja dan dia akan jadi sahabatku. Lari ke kamar dan menangis. Perundung mana? Aku perundung nomor 1 di sini. Pembalasanku akan jauh lebih buruk. Akan kucari tahu kelemahannya dan kupakai untuk melawannya. A bernilai 3 poin. Jawaban B bernilai 0. C bernilai 2 poin. D memberimu 1 poin. Dan E menambah 4 poin ke dalam skormu. Cabang sihir apa yang kemungkinan jadi favoritmu? Pilihan A nilainya 4 poin. B memberimu 3 poin. C bernilai 2 poin. D memberimu 0 poin.
dan E menambah 1 poin ke dalam skormu. Peralatan sihir apa yang paling menarik bagimu? Pilihan A menambah 2 poin ke skormu, B bernilai 4 poin, jawaban C bernilai 3 poin, D memberimu 1 poin, dan pilihan E bernilai 0 poin. Kamu harus memilih 1 dari 5 hewan ajaib ini sebagai maskot sekolahmu. Mana yang kamu pilih? Kalau memilih ular, ambil 1 poin. Phoenix memberimu 4 poin. Unicorn bernilai 2 poin. Putri Duyung bernilai 3 poin. Dan naga memberimu 0 poin. Sebentar lagi Akademi akan mengadakan pesta masquerade. Topeng mana yang akan kamu pakai? Topeng klasik Venesia memberimu 3 poin. Topeng hewan bernilai 2 poin. Masker dokter menyeramkan ini bernilai 1 poin. Topeng badut sedih bernilai 0. Dan kalau memilih gaya cyberpunk, tambahkan 4 poin ke skormu. Kamu gak sengaja masuk ke ruangan rahasia dan menemukan cermin rahasia yang bisa memperlihatkan sisi gelap dari jiwa seseorang. Pantulan mana yang terlihat seperti sosok jahat dalam dirimu? Pilihan A bernilai 0 poin, B bernilai 3 poin, dan pilihan C bernilai 4 poin. Jawaban D bernilai 1 poin. E memberimu 0 poin. Kamu memasuki ruangan sebelahnya dan melihat cermin yang bisa memperlihatkan mimpi terbesarmu. Manakah mimpi terbesarmu? Pilihan A menambah 2 poin ke dalam skormu, B bernilai 3 poin, jawaban C bernilai 1 poin, D memberimu 0 poin, dan pilihan E bernilai 4 poin. Siap melihat hasilnya? Pastikan kamu menjumlah skormu dengan benar, dan ayo kita mulai. Selamat, kamu punya kekuatan pikiran yang luar biasa. Kamu bisa membaca orang seperti buku, hampir mustahil untuk menipumu. Itulah kenapa orang lain memperlakukanmu dengan penuh hormat dan kekaguman. Meski kemampuanmu bisa membuatmu sedikit sinis, jangan buru-buru berpaling ke sisi gelap. Mengetahui segala hal memang baik, tapi membiarkan pintu terbuka untuk keajaiban akan lebih baik lagi. Orang-orang mungkin akan mengejutkanmu dengan cara yang indah. Kalau dapat 45-60 poin, ulala, kamu adalah siren, makhluk laut misterius yang mampu memikat semua orang dengan nyanyiannya. Auramu yang ceria dan manis dapat mengusir semua keputusasaan. Orang-orang pasti akan jatuh cinta kepadamu pada pandangan pertama. Itulah kenapa kamu gak akan kesulitan dalam menjalin pertemanan atau meraih kesuksesan dalam karir. Tapi ingat, dengan kekuatan besar datang pula tanggung jawab yang besar. Kamu dikaruniai nyanyian siren untuk menginspirasi orang lain, bukan untuk memanipulasi mereka. Kamu punya kepribadian ganda seperti manusia serigala. Di satu sisi, kamu orang yang hangat dan karismatik dengan selera humor yang bagus. Tapi di sisi lain, kamu bisa bersikap sangat keras kalau ada orang yang melanggar batasan atau mengusik keluargamu. Semangatmu sangat tinggi. Kamu melakukan segala sesuatu dengan dedikasi yang tulus, yang membantumu meraih kesuksesan dalam hidup. Orang-orang menganggapmu sebagai teman yang baik dan penyayang, atau sebagai musuh yang berbahaya. Kamu bisa dengan mudah menjadi nyawa bagi kelompokmu kalau bisa mengendalikan impulsmu dan menunjukkan taringmu hanya saat diperlukan. Vampir adalah pemimpin yang hebat, gak seperti kebanyakan orang. Kamu menyadari nilai sebenarnya dari kehidupan dan waktu. Kemampuan ini memungkinkanmu untuk membimbing orang lain menuju produktivitas yang lebih tinggi dan kegembiraan. Intuisimu selalu tahu proyek mana yang akan berkembang dan mana yang hanya akan menguras energimu. Itulah kenapa kamu bertindak dengan hati-hati dan teliti seperti seorang ahli bedah. Teman-teman mungkin menyebutmu gak bisa ditebak dan pemurung, tapi jangan khawatir. Mereka menyukai seleramu yang berkelas dan kepribadianmu yang mandiri.
Kalau skormu antara 0 sampai 15 poin, pikiranmu mungkin sangat tenang dan stabil. Kamu mungkin butuh waktu untuk membuat keputusan, tapi setelah keputusan dibuat, kamu nggak akan berubah pikiran. Jadi, kalau kamu merasakan kebuntuan dalam hidup, cobalah hal-hal baru dan sambutlah hal-hal yang nggak terduga. Soal bekerja dalam kelompok, kamu adalah orang yang menentukan segalanya. Itulah sebabnya orang-orang melihatmu sebagai teman yang setia dan dapat dipercaya, yang selalu ada untuk mendukung mereka dan memberi nasihat bijak. Ngomong-ngomong, kamu bisa jadi kepala sekolah yang hebat. Minta penontonmu untuk nutup matanya. Lalu susun 16 kartu menghadap ke atas, masing-masing 4 baris. Kalau udah, minta si penonton untuk ngebuka mata selama beberapa saat. Dia perlu milih satu kartu selagi kamu menutup mata. Setelah itu, dia harus nutup matanya lagi sambil nginget-nginget kartu pilihannya. Kasih tahu kalau kamu mau ngambil kartu itu, kemudian ganti dengan kartu lain. Setelah penontonmu ngebuka matanya lagi, dia akan tahu kartunya udah nggak ada. Gini nih rahasianya. Saat dia nutup mata untuk kedua kalinya, kamu cuma perlu mengganti ke-16 kartu tadi dengan kartu baru. Penontonmu pasti nggak bakal ngira semua kartunya udah diganti, karena dia cuma fokus ke satu kartu. Bikin penontonmu segera milih kartunya ya, supaya dia nggak ngeliat kartu lain. Untuk melakukan trik ini, kamu perlu mengganti kartu di bawah telapak tangan si penonton. Minta dia untuk milih satu kartu sambil mengingatnya. Semisal dia milih 10 keriting sebelum ngebalikin kartunya ke tanganmu. Umpetin tanganmu yang megang kartu di balik punggung. Kemudian tunjukin dek kartumu dalam posisi tegak ke arah penonton. Dia akan ngeliat 6 wajik ini. Tadi kamu milih kartu ini kan? Tanyamu. Tapi dia menjawab, bukan. Lalu kamu ngeluarin kartu itu dari dek dan menaruhnya di atas meja dalam posisi kebalik. Umpetin lagi tanganmu di balik punggung dan tunjukin dek kartu tadi ke arah penonton. Kali ini muncul kartu Jack hati. Dan ternyata itu bukan kartu pilihannya. Jadi kamu perlu naruh kartu itu di atas meja dalam posisi kebalik. Kemudian umpetin lagi kartumu di balik punggung. Untuk ketiga kalinya kamu nebak kartu yang salah lagi. Jadi kamu naruh kartu itu dalam posisi kebalik. Lalu nunjukin kartu pertama yang tergeletak di meja. Ini kartumu kan? Bukan. Kamu ngebalik kartu tadi dan ternyata itu 6 wajik. Di kartu selanjutnya kamu nanya lagi. Apa ini kartu pilihanmu? Bukan. Setelah kamu ngebalik kartunya, ternyata muncul Jack hati. Kemudian kamu nunjuk kartu ketiga sebagai kartu terakhir. Apa ini kartu pilihanmu? Si penonton pasti ngira kalau tebakanmu bakal salah lagi. Jadi kamu perlu minta dia untuk megang kartu itu dan membukanya. Dia bisa ngelihat 10 keriting setelah mengikuti instruksimu. Itulah kartu pilihannya. Nah, jadi gini rahasianya. Si penonton milih satu kartu, kemudian ngasihin kartu itu ke kamu. Selanjutnya, kamu perlu ngumpetin semua kartu di balik punggung dan taruh kartu pilihannya di atas dek menghadap ke bawah. Kalau udah, tunjukin semua dek kartumu ke penonton. Tapi jangan susun ngebentuk kipas ya. Kamu harus megang dekmu secara vertikal dengan jempol dan jari lain. Arahin juga kartunya ke penonton. Kamu masih ingat kan kartu pilihannya berada di tumpukan paling atas? Sedangkan kartu yang salah berada di bagian bawah dan menghadap ke penonton. Ternyata itu bukan kartunya. Turunkan dekmu, keluarin kartu yang salah, dan taruh di atas meja. Lalu umpetin tanganmu lagi dan ulangi langkah yang sama. Di tebakan ketiga, saat kamu masih ngumpetin tanganmu di balik punggung, pindahin kartu yang benar dari atas ke bawah, menghadap ke bawah. Lalu taruh kartu yang salah di atasnya. Tunjukin dekmu pada si penonton. Dan dia akan ngeliat kartu yang salah, padahal kartu yang benar ada di baliknya. Turunkan lagi dekmu sambil pura-pura naruh kartu yang salah, padahal kamu lagi diam-diam mindahin kartu yang benar menghadap ke bawah. Si penonton pasti ngiranya kamu lagi naruh kartu yang salah di atas meja, dan kartu pilihan dia belum ada di meja. Selanjutnya, minta dia untuk ngebalik semua kartu biar dia terkaget-kaget. Pegang dek kartumu menghadap ke arahmu dan pisahin 2 kartu dengan tangan satunya. Tunjukin kartu itu ke penonton dan minta dia untuk mengingatnya. Kalau udah, taruh kartunya di tengah dek. Lempar dek itu ke atas meja dengan gerakan cepat. Ternyata, di tanganmu ada 2 kartu yang tadi dipilih si penonton. Oke, jadi gini penjelasannya. Pilih 2 pasang kartu serupa di dalam dek. Misalnya 10 dan 9 keriting dengan 10 dan 9 sekop. Lalu taruh 9 keriting di bagian bawah dek dan 10 sekop di bagian atas. Semua kartu ini menghadap ke arah yang sama.
Pegang deckmu cuma dengan jempol dan jari telunjuk secara vertikal menghadap ke arahmu. Di tangan satunya pegang 10 keriting dan 9 sekop, lalu kasihin ke penontonmu. Dia harus ngeliat kartu tadi secara sekilas dan menaruhnya lagi ke tengah deck. Jadi kamu cuma perlu ngelempar semua kartu ke atas meja dan nyisain 2 kartu yang ada di atas dan bawah deck, yaitu 9 keriting dan 10 sekop. Itu bukan kartu yang dipilih si penonton, tapi dia nggak akan tahu bedanya karena keempat kartu ini kelihatan mirip. Pastiin penontonmu nggak ngeliat kartu tadi secara jelas ya, dan kamu perlu menyusunnya di dalam deck secepat mungkin. 4 as. Minta penontonmu untuk nyusun deck kartu menjadi 4 tumpuk. Kocok sebentar dan taruh kartu as di atas setiap tumpukan. Gini caranya. Taruh 4 kartu as di atas deck menghadap ke bawah. Tapi jangan sampai penontonmu tahu kalau di situ ada kartu as ya. Minta dia untuk ngebagi deck jadi 4 tumpuk yang sama rata. Susun kartunya menghadap ke bawah tanpa dikocok. Perhatiin baik-baik tumpukan yang diberi kartu as ya. Misalnya, posisi tumpukan itu ada di tepi kanan. Minta si penonton untuk ngambil 1 tumpuk yang nggak punya kartu as. Dia perlu ngambil 3 kartu dari atas, lalu menaruhnya di bagian bawah tumpukan. Selanjutnya, si penonton perlu ngambil 1 kartu di atas tumpukan yang dia pegang, lalu menaruhnya di 3 deck lain. Dan dia perlu mengulangi langkah ini pada tumpukan lain yang nggak punya kartu as. Caranya dengan mindahin 3 kartu dari atas ke bawah, kemudian ambil 1 kartu dari atas dan taruh di tumpukan lain. Ulangi langkah ini pada tumpukan lain yang nggak punya kartu as. Ini dia langkah terakhirnya. Ada 3 tumpukan yang nggak punya kartu as dan sudah tercampur dengan kartu acak. Tapi tumpukan yang memiliki kartu as diberi 3 kartu acak di atasnya. Minta si penonton untuk ngambil tumpukan yang punya kartu as ini dan pindahin 3 kartu dari atas ke bawah. Dia perlu ngambil 1 kartu dari atas, lalu menaruhnya di tumpukan lain. Dengan begini, tiap tumpukan akan punya kartu as di bagian paling atas. Oke sip, sekarang kamu boleh minta si penonton untuk ngebalik ke 4 kartu yang paling atas. Ngilangin kartu. Liatin 1 kartu ke penontonmu, pegang dengan 1 tangan dan tutup setengahnya dengan jarimu. Kartu ini akan bisa ngilang dari tanganmu. Jadi, gini caranya. Ambil sembarang kartu dan lipat jadi 2. Tekuk bagian depan yang terlipat untuk ngebuka kartu. Di situ ada 2 lipatan. Pegang kartu ini dengan tangan kiri dan tutup lipatan bawahnya dengan jari. Jepit sudut bawah kartumu dengan jari tangan kanan, lalu ambil. Tarik kartunya ke bawah dengan jempol tangan. Dari perspektif penonton, kartu itu akan kelihatan ngilang. Trik kartu paling gampang. Susun kartumu menghadap ke bawah, ngebentuk kipas. Lalu, minta penontonmu untuk milih sembarang kartu. Dia harus ingat kartu ini tanpa ngasih tahu kamu. Kalau udah, kumpulin semua kartunya dan bikin 2 tumpukan. Si penonton harus naruh kartunya di tumpukan sebelah kananmu. Taruh tumpukan lain di atasnya. Selanjutnya, balik decknya dan susun kartumu menghadap ke atas, ngebentuk kipas. Amati semua kartu itu. Kemudian cari kartu yang tersusun di sebelah bawah tumpukan atasmu. Kamu masih ingat sama kartunya kan? Kartu si penonton berada tepat di sebelahnya. Bikin dia terpukau dengan ngambil kartu yang tadi dia pilih. Membalik kartu. Pegang deck kartumu menghadap ke bawah dengan 1 tangan. Minta penontonmu untuk ngambil 1 kartu, mengingatnya dan menaruhnya lagi di tengah deck. Hentakan tanganmu dan balik semua decknya dalam gerakan cepat. Semua kartu akan menghadap ke atas, kecuali 1 kartu. Dan saat kamu ngebalik kartunya, ternyata itu kartu pilihan si penonton. Jadi, begini penjelasannya. Posisikan deckmu ke arah bawah, lalu balik kartu yang paling bawah agar kartu ini aja yang menghadap ke atas. Lakukan trik ini tanpa sepengetahuan penontonmu ya. Minta dia untuk ngambil 1 kartu di bagian tengah. Dan setelah dia ngeliat kartunya, balik deckmu. Kartu yang tadi menghadap ke atas telah beralih ke posisi teratas. Seluruh deckmu menghadap ke atas, tapi dia nggak tahu sama sekali karena kartu teratasnya menghadap ke bawah. Lalu, dia perlu naruh kartu pilihannya di tengah deck. Hentakan tanganmu pada deck, lalu buka kartu yang paling atas. Seakan-akan kamu baru aja ngebalik seluruh deckmu.
Sebar semua kartunya dan cari satu kartu yang kebalik. Itulah kartu pilihan penontonmu. Buruan, buka kartunya biar penontonmu kagum. Halo, kamu udah siap dibikin bingung sama ilusi optis yang keren banget ini? Atau kamu mau ngecek apa otak kamu bisa gampang terkecoh? Yuk tonton 11 ilusi optis dan kasih tahu kami ilusi optis mana yang paling keren. Ini yang pertama, perhatikan baik-baik. Apa yang kamu lihat? Kebanyakan orang yakin mereka melihat gambar bola 3 dimensi pada latar monokrom berpola. Atau mungkin kamu ngerasa bola itu mengapung di hadapan permukaan datar? Sebenarnya, ini gambar 2 dimensi. Ilusi ini terjadi karena peletakan unsur polanya. Satu lagi gambar 3 dimensi yang sebenarnya datar. Kok aku ngelihat gumuk pasir yang warnanya kayak zebra ya? Tapi salah, efek ini terjadi karena perbedaan ketebalan dan posisi garisnya. Sekarang, lihat gambar ini. Jangan berhenti natap gambar ini. Nah, lingkarannya gerak kan? Ini ilusi gerak yang populer. Kerennya lagi, lingkarannya berhenti kalau kamu cuma ngelihat satu bagian gambar. Coba deh, kalau kamu ngelihat lagi, lingkarannya gerak lagi. Ajaib ya? Lingkaran ini awalnya kelihatan sederhana dan nggak mencurigakan. Tapi coba deh gerakkan kepala kamu ke depan dan belakang sambil fokus pada titik di tengah gambar. Lingkaran yang dibentuk belah ketupat itu mulai gerak kan? Saat kamu memiringkan kepala ke arah layar, lingkarannya bergerak ke satu arah. Waktu kita menjauh dari layar, gerakannya berlawanan arah. Keren banget kan? Mau yang lebih bikin bingung? Lihat gambar ini aja. Kisi-kisinya bergerak vertikal kan? Enggak ah, gerakannya malah diagonal. Ilusi ini terjadi saat tiang dengan garis diagonal berputar horizontal mengelilingi poros vertikalnya. Kalau dari layar, garis itu kelihatan gerak ke bawah, bukan mengelilingi tiang. Kenapa begitu? Karena kamu melihat tiangnya lewat jendela vertikal yang ngasih kamu sedikit informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lihat gambar keren ini deh. Ilusi kinetis ini bikin kamu ngerasa gambarnya mengalir, berkilau, dan bergerak barengan kan? Tapi gambar itu sebenarnya cuma sejumlah garis satu warna yang berasal dari pusat yang sama. Ilusi berikutnya ini cantik banget. Semakin lama dilihat, gambarnya semakin gerak. Gambarnya terlihat berputar meskipun sebenarnya enggak, sedikit pun. Ilusi ini terjadi karena mata bereaksi pada variasi ukuran lingkaran dan kontras warna yang berinteraksi. Wah, gambar ini cerah dan cakep banget. Tapi jangan kelamaan ngelihat gambar ini. Kamu bisa pusing dan matamu bisa sakit. Pokoknya, karena aku udah ngingetin, cincin-cincin ini kayak berputar ke arah berlawanan ya. Iya sih, efeknya emang kuat banget. Tapi sumpah, ini bukan GIF animasi. Gambar ini nggak bergerak, tapi desain dan warnanya bikin cincin-cincinnya kelihatan kayak gerak. Hey, lihat gambar ungu 3 dimensi ini deh. Lucu banget ya. Masalahnya, kamu pasti udah tahu, ini bukan gambar 3 dimensi. Pola cerahnya yang unik menghasilkan ilusi ini. Ini ilusi 3 dimensi berikutnya. Kotak-kotaknya kelihatan gede banget. Tapi perhatiin baik-baik deh. Sebenarnya perseginya lurus kok.
Perbatasannya paralel dan tegak lurus, tapi otak kamu kekeh kalau gambar ini berbentuk kubah. Sebenarnya itu karena titik-titiknya nggak menyentuh garis pembatas persegi. Selalu ada celah tipis, tapi otak menerjemahkan celah itu kayak garis. Nah, hal inilah yang mengacaukan sudut pandang kamu. Jadi, bukan cuma sudut siku-siku. Ada yang kelihatan lancip, ada yang kelihatan tumpul. Di gambar ini, semua pinggirannya vertikal, horizontal, atau membentuk sudut 45 derajat. Kamu melihat itu nggak? Pasti enggak. Kamu bisa ngelakuin ini biar gambar ini makin keren. Pause video ini biar gambarnya statis, lalu scroll ke atas dan bawah. Ternyata, ilusi ini juga punya unsur gerak. Hebat! Yuk, cari tahu kok bisa sih ilusi optis itu mengecoh pikiran kita? Kamu jelas-jelas tahu mata mengirim sinyal yang salah pada otak. Tapi kamu tetap melihat gambar itu. Saintis yakin, kadang otak kita secara nggak sadar membelokkan pandangan kita pada dunia biar memenuhi ekspektasi kita. Otak ngisi celah menggunakan pengalaman kita. Bisa dibilang, mata nggak menipu kita, tapi itu emang cara otak buat menerjemahkan gambar yang dikirim mata. Seperti kata ahli, ilusi optis adalah ketidaksesuaian antara kesan visual dan sifat benda sebenarnya. Oh iya, favoritku adalah ilusi dengan lingkaran cerah yang berputar. Kalau kamu, komen di bawah ya. Ada berapa corak abu-abu yang terlihat di bar ini? Yang benar 11. Bukanlah, bar yang di tengah cuma punya satu warna konstan. Backgroundnya aja yang bikin kamu ngelihat lebih dari satu abu-abu. Kalau nggak percaya, tutupi aja bagian atas dan bawah barnya. Bisa kamu bedain nggak nih, bentuk mana yang warnanya lebih gelap, yang A atau yang B? Bentuk A kelihatan lebih gelap kan? Tapi sebetulnya keduanya sama persis. Kamu bisa nutup bagian tengahnya untuk mastiin kok. Ilmuwan masih belum tahu alasan dibalik ilusi ini, tapi menurut salah satu teori, otakmu kemungkinan telah menangkap sinyal dari fotoreseptor di matamu. Sel yang paling aktif menurunkan aktivitas sel di sekitarnya hingga menghasilkan kontras yang sebetulnya cuma ilusi. Cari kotak yang paling gelap di gambar ini ya. Mau kamu pilih kotak manapun, jawabannya nggak ada yang benar. Semua warnanya sama aja tuh, tapi backgroundnya beda-beda. Kita lanjut, kamu mau mainin buah catur yang warna hitam apa putih? Dipilih, dipilih, dipilih. Kalau gini mana bisa milih, kan warnanya sama semua. Kamu udah terkecoh sama background dan cara pandangmu sendiri. Di gambar ini kamu bisa ngelihat berapa warna? Kalau aku sih ngelihatnya 4. Sebetulnya cuma 2 aja kok, merah sama hijau. Ilusi ini terbentuk karena di situ ada berbagai warna dan sebagiannya dikelilingi oleh kotak putih. Tapi ada juga yang dikelilingi kotak hijau. Oh iya, menurut sains, putih itu nggak termasuk warna loh, karena di dalamnya sudah ada perpaduan semua warna. Tebak gambar ini ya, sisi mana yang lebih gelap? Jelas bukan sisi yang kanan lah, semua coraknya sama aja dan kotak di sebelah kanan kelihatan lebih gelap karena backgroundnya hitam. Waduh, mejanya miring ke kanan tuh, bentar lagi pasti ambruk. Emang beneran gitu ya? Enggak dong, malahan posisinya sangat lurus. Arsiran miringnya udah bikin efek miring ini, kedua bentuknya sama-sama paralel kok. Cek aja pakai penggaris. Ada berapa potongan yang bisa kamu lihat di persegi ini?
Jawabannya nggak ada. Kotak buatan Walter Ehrenstein ini emang mantul banget. Kelihatannya melengkung kan karena kotaknya ditaruh di dalam pola lingkaran konsentris. Meja mana yang kamu pilih? Yang persegi atau yang persegi panjang aja? Bebas, pilih aja semaumu. Kan bentuk dan ukuran mejanya sama persis. Ini adalah ilusi ponzo klasik. Garis hijau mana yang lebih panjang? Yang di depan. Tapi cuma bohong. Kedua garisnya sama panjang kok. Ilusi ini bisa terbentuk karena otakmu menginterpretasikan gambarnya dalam perspektif. Padahal kan itu cuma gambar 2 dimensi biasa. Asik, ada biang lala. Kita naik yuk. Menurutmu, gerakannya akan searah jarum jam atau berlawanan nih? Yah, biang lalanya nggak bisa gerak. Ya iyalah, kan cuma gambar statis. Ilusi kali ini gampang aja kok. Sebutin warnanya secara cepat. Kamu perlu sabar biar bisa fokus sama warnanya tanpa perlu membaca katanya. Otak kananmu padahal udah menginstruksikan untuk nyebutin warnanya aja, tapi otak kirimu malah pengen baca katanya aja. Kondisi ini dikenal sebagai efek Stroop dan bisa dipakai untuk ngetes konsentrasi saat bekerja. Apa kamu bisa nemu semua titik abu-abu di perpotongan kotaknya? Gak perlu nyariin yang gak ada lah, nanti kamu nyesek sendiri loh. Kondisi ini dinamakan ilusi Great-Hermann. Otakmu udah ngecoh matamu dengan titik abu-abu ini karena area sekitarnya berwarna gelap. Kalau kamu amati baik-baik, semua titiknya akan lenyap. Ilusi klasik yang satu ini bernama kubus Necker dan ditemukan pertama kali pada abad ke-19. Menurutmu, sisi birunya berada di dalam kubus atau cuma di atasnya? Lalu gimana dengan posisinya? Di sebelah samping atau di baliknya sih? Gak ada jawaban yang benar. Gimana dengan gambar ini? Cuma bentuk geometri biasa atau ada pesan rahasianya? Di situ ada kata Eureka. Kamu mau naik helikopter ya? Pilih yang baling-balingnya paling panjang aja. Gak ada, keduanya sama panjang kok. Tuh kan, area di sekitar helikopter pasti udah bikin kamu terkecoh. Aku punya sulap nih, coba deh ubah foto negatif ini menjadi gambar berwarna dengan kekuatan otakmu. Perhatiin titik di bagian tengah cewek ini selama 30 detik. Kalau udah, segera alihkan pandanganmu ke tengah area putih di sebelah kanan. Lalu, kedipin matamu beberapa kali. Fotonya jadi berwarna nggak? Kalau enggak, coba deh lihat gambar negatifnya lebih lama lagi atau ubah posisi dudukmu dari monitor. Ilusi ini disebabkan oleh retina yang terlalu distimulasi. Sel yang ngelihat bagian tergelap gambar malah nggak begitu terpengaruh. Kalau kamu menatap ke arah lain, sel ini bereaksi paling kuat sehingga gambar yang terlihat malah kebalikannya. Ilusi optik yang mengandung makna ganda bisa ngungkapin kepribadianmu loh. Gambar apa yang kamu lihat? Kalau yang terlihat pertama gambar wajah cowok, berarti kamu orangnya realistis dan sangat apa adanya. Kamu mempercayai orang lain dan bisa mengandalkan mereka, baik di tempat kerja maupun kehidupan personalmu. Kamu juga mudah akrab dengan orang baru. Kalau kamu ngelihat kata liar atau pembohong, tandanya kamu suka menggali makna yang tersirat dalam berbagai hal. Kamu gak gampang percaya dengan orang lain, dan dalam kondisi normal pun, kamu tetap waspada dengan peristiwa dadakan. Ada berapa panda yang bisa kamu lihat di gambar ini? Kalau cuma 2, berarti kamu orangnya ambisius dan sangat berorientasi pada tujuan. Dan tiap kali bikin rencana, kamu selalu berusaha mewujudkannya. Selain itu, kamu cenderung blak-blakan dan selalu mengutarakan isi pikiranmu.
Kalau kamu bisa ngelihat 5 panda atau lebih, berarti kamu sangat kreatif. Kamu selalu bisa ngelihat detail kecil yang nggak teramati oleh orang lain. Plusnya lagi, inspirasimu bisa bersumber dari banyak hal, termasuk dari peristiwa sehari-hari. Menurutmu, gambarnya kelihatan mirip apa nih? Kalau menurutmu mirip mata raksasa, artinya kondisi hidupmu sudah stabil dan memuaskan. Kamu punya rumah, pekerjaan, dan tempat favorit yang gak akan kamu lepas begitu aja cuma demi jalan hidup baru yang gak pasti. Kalau kamu ngelihat pemandangan hijau atau kawah gunung berapi, berarti kamu pengen banget berpetualang. Pokoknya udah gak sabar deh pengen traveling lagi. Makanya kamu akan ngerasa super was-was saat harus menetap dan gak bisa jalan-jalan keliling dunia. Kita lanjut ke ilusi berikutnya. Apa yang pertama kali kamu lihat? Wajah cewek ini ya? Berarti kamu orangnya sangat perasa dan berhati lembut. Kamu masih sulit menerima kepergian seseorang yang udah bikin kamu bahagia. Lambat laun, hidupmu pasti akan lebih baik. Yang udah berlalu sebaiknya relain aja. Kalau kamu ngelihat siluet pria yang sedang menikmati pemandangan, berarti kamu sedang bimbang dengan hidupmu sendiri. Kamu tahu kok, kalau kamu perlu berubah agar hidupmu lebih bahagia. Tapi kamu sendiri masih bingung harus mulai dari mana. Mulai aja dulu, kesempatanmu terbuka lebar. Kalau yang ini beneran menjebak. Kalau gambarnya kelihatan seperti pemandangan dan penunggang kuda, berarti kamu cenderung ekstrovert daripada introvert. Kamu memang suka dengan waktu sendirimu, tapi seringnya kamu ngerasa perlu ditemani orang lain. Selain itu, kamu orangnya seru, gampang bergaul, dan mudah diajak kerjasama. Tapi kalau kamu ngelihat gambar serigala ini, tandanya kamu lebih introvert daripada extrovert. Kamu nyaman-nyaman aja sih saat sedang sendirian dan gak ada temen ngobrol. Plusnya lagi, kamu orang yang bertanggung jawab dan mengharapkan agar orang lain bisa menghargai jerih payahmu sendiri. Di video kali ini, aku mau mengetes kemampuan observasimu. Tes ini punya 4 level. Makin naik levelmu, akan makin sulit pertanyaannya. Ambil pulpen dan selembar kertas untuk mencatat skormu ya. Tiap kali jawabanmu benar, kamu akan dapat poin. 1 di level pertama, 2 di level 2, 3 di level 3, dan 4 di level terakhir. Lihat hasilnya di akhir video. Oke, bisa langsung kita mulai? Level 1. 1. Ada berapa kaki yang bisa kamu lihat di gambar ini? Benar banget, ada 12. 6 kaki bersepatu resmi dan 6 lagi pakai high heels. 2. Ada satu hewan di gambar ini yang nggak bisa membaur. Apa kamu bisa melihatnya? Anak babi ini. Hidungnya kelihatan hidung babi kok. 3. Apa kamu bisa menemukan 3 hewan yang tersembunyi di gambar ini? Betul, 3 bebek lagi nyoba sembunyi di sela-sela cabang pohon. 4. Apa yang salah dengan gambar ini? 2 bulan, yang bener aja. 5. Apa kamu bisa melihat keanehan di gambar ini? Ularnya pura-pura jadi jerapah. 6. Cuma kondisi biasa di supermarket, atau bukan? Harusnya sih gitu, tapi cewek di sebelah kiri ini pakai sepatu ski. 7. Kalau gambar ini gimana? Apa semuanya kelihatan benar? Nggak juga, ada yang salah dengan tulisan keluar di pintunya. 8. Kenapa cuciannya nggak akan bisa terselamatkan? Emangnya siapa sih yang nyuci baju putih dicampur dengan kaos kaki merah? 9. Gambar ini kelihatan aneh deh, tapi kenapa ya? Tikusnya yang ngejar kucing, bukan sebaliknya. 10. Apa kamu bisa melihat keanehan di gambar ini? Ya, donat yang pakai taburan di pojok atas. Itu sih gampang. Siap lanjut ke tantangan berikutnya. Level 2. 11. Kucing mana nih yang kelihatan paling beda?
Yang ini kelihatan lebih happy dari semua kucing lain. 12. Gambar ini punya 4 kesalahan. Kamu bisa cari semuanya. Ada globe di bawah wastafel, sepatu dan piring dalam satu lemari. Tutup jendelanya pakai baju, bukan tirai. Dan ada lampu meja, bukan keran. Hidup wanita ini pasti penuh dengan petualangan. 13. Apa kamu bisa tahu 2 perbedaan di gambar ini? Bisa jadi gambar cewek atau wajah seseorang. 14. Apa kamu melihat kijang? Benar-benar penyamar ulung. 15. Coba deh cari 3 hewan di gambar ini. Pertanyaanku cuma satu, ngapain sih kelinci manjat-manjat ke situ segala? 16. Ada 3 kesalahan di gambar ini. Apa kamu bisa melihatnya? Nggak ada lampu merah, tramnya juga nggak punya rel, dan tanggalnya 32 Desember. Aduh, ada-ada aja. 17. Cewek mana yang paling beda? Yang di sebelah kanan, karena dia cowok. 18. Pesulap mana yang penampilannya paling beda? Ini, mungkin dia mau tampil beda aja sih, dengan pakai jubah itu. 19. Ada yang hilang di gambar ini, tapi apa ya? Mataharinya bersinar cerah, tapi bayangan untanya mana? 20. Emoji mana yang paling beda? Betul, yang nggak ngedipin mata. Oke, lumayan lah. Selanjutnya apa nih? Kasih kejutan dong. Level 3. 21. Kubus di gambar ini ada berapa? 9. 22. Ada yang aneh deh. Apa kamu bisa tahu? Ya, not yang ini kelihatan lebih pendek dari yang lain. 23. Benang mana nih yang dipakai untuk mengikat pisang? Aku yakin yang pertama, tapi sebetulnya benang yang ketiga. 24. Berapa hewan yang bisa kamu lihat di gambar ini? Ada 3 rubah. 25. Ada yang salah deh di gambar ini. Tapi apa? Padahal tekonya kosong. Susunya ngalir dari mana tuh? 26. Kamu bisa membaca tulisannya? Misteri dong. Enggak, bukan itu. Di gambarnya emang tertulis kata misteri. 27. Unicorn mana yang paling beda? Yang ini, karena wujudnya kuda, bukan unicorn. 28. Ada yang salah dengan gambar ini. Coba tebak. Ikannya nggak punya sirip. 29. Apa yang tersembunyi di balik gambar ini? Ku bantu pakai petunjuk ya, termasuk makhluk hidup. Betul, ada panda raksasa. 30. Apa yang kamu bisa lihat dari gambar ini? Gambar wajah atau gambar penguin? Wow, beneran deh. Level ini bikin aku jadi keringetan. Level 4. 31. Apa kamu bisa melihat ular di gambar ini? Wah, kok kelihatan mirip akar pohon ya? 32. Apa yang bisa kamu lihat di gambar ini? Ada 2 pohon dan kepala cewek. 33. Apa kamu bisa melihat istri petani itu? Aku kasih petunjuk lagi nih. Dia di dekat situ. Ternyata gambarnya bisa dibalik juga. 34. Anak-anak yakin kalau si astronom masih ada di ruangan itu. Tapi dia bersembunyi di mana? Dia beneran gak mau kalau sampai mereka tahu. 35. Angsa ini dalam bahaya. Ada predator yang bersembunyi di gambar ini. Wah, hampir aja kelewatan. Serem juga. 36. Apa yang tersembunyi di balik gambar ini? Hiu besar dengan banyak gigi. Serem.
37. Ada berapa hal yang bisa kamu lihat di gambar ini? Bisa gambar pengemis, bisa juga gambar wajah, tergantung sudut pandangmu. 38. Kalau gambar yang ini cukup jelas, ya kan? Balik dulu gambarnya, kelincinya akan berubah jadi laki-laki berkumis panjang. 39. Apa yang bisa kamu lihat di gambar ini? Bisa berupa gambar anjing yang riang gembira atau kucing yang nggak kalah ceria. 40. Terakhir, apa kamu bisa membaca ini? Kamu nggak mau bilang, mata kabur aja? Oke, level ini sebetulnya membingungkan juga, tapi aku juga mau tahu hasil yang ku capai. Kalau skormu 0 sampai 25 poin, latih lagi keterampilan observasimu. Nanti juga kamu bakal lebih jago. Kalau kamu mendapat 26 sampai 50 poin, berarti matamu jeli. Perbanyak latihanmu ya, kamu akan segera jadi pro. Kalau skormu antara 51 sampai 75 poin, kamu pasti sejeli Sherlock. Kamu bisa mengamati detail terkecil tanpa bersusah payah. Tapi, kalau kamu dapat 76 sampai 100 poin, wah, aku ngerasa grogi nih. Nggak ada yang bisa lolos dari mata elangmu. Aku jadi takut kalau mau macem-macem sama kamu.